Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kepadanya kita memuji, kepadanya kita meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah kita memohon ampun. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi yang kita peringati hari lahirnya bulan ini. Baginda Nabi yang ketika nyawanya hendak dicabut masih memikirkan kita umatnya. Nabi yang ketika dibangkitkan di hari kiamat, yang pertama kali beliau cari adalah kita umatnya. Beliau adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad dibacakan, disebutkan, bacanya sallallahu alaihi wasallam. Menjawab ya, salawat. Juga kita curahkan salawat dan salam kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya, kita semua. Amin, Allahumma amin. Sahabat Al-Furqan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam kajian ilmu yang membahas tentang kisah-kisah para nabi. Di pertemuan sebelumnya kita telah diceritakan tentang betapa rupawan dan gantengnya Nabi Yusuf, betapa berat ujian yang diberikan, yang dilalui oleh Nabi Yusuf. Semua kisah tentang Nabi Yusuf tersebut sudah dikupas dan diceritakan tuntas oleh Ustadz Abdul Hadi. Sudah ada yang nonton belum? Belum. Nah, teman-teman Al-Furqan yang belum menyaksikan, silahkan cari dan disimak videonya hanya di channel YouTube SDIT Al-Furqan Palembang. Nanti dicari ya. Oke, hari ini kita akan mengkaji kisah Nabi berikutnya. Setelah Nabi Yusuf, Nabi siapa itu? Ada yang tahu nggak? Nabi Ayyub alaihi salam. Jadi setelah disebutkan nama Nabi selain Nabi Muhammad, itu jawabannya alaihi salam. Nabi Ayyub alaihi salam. Nah, oke, sebelum itu sahabat Al-Furqan, Ustadz perkenalkan dulu. Bersama kita di sini ada anak-anak dari kelas 4 Said. Anak-anaknya Bunda Lismar. Oke, di sini ada anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah. Di sebelah kiri Ustadz ada Ananda Gibran. Gibran, ada ke kamera? Nah, Gibran, ini Gibran. Di sebelahnya ada Ananda Gibran. Nah, ini yang Gibran. Oke, di sebelah kanan Ustadz ada anak yang solehah. Yang ini yang berjilbab putih, namanya Abiyah. Abiyah, say hi. Di sebelahnya ada teman kita lagi namanya Kaisa. Kaisa, lihat ke kamera. Ya, ini Kaisa. Oke, 4 sahabat kita ini hari ini akan membersamai Ustadz menceritakan tentang kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Baik, jadi anak-anak Ustadz sekalian, Nabi yang akan kita ceritakan hari ini adalah Nabi setelah Nabi Yusuf dalam urutan Nabi yang kita hafalkan lagunya. Hafal lagunya? Abia sudah hafal, Ustadz perhatikan. Yang lain sudah hafal? Belum. Kebetulan hari ini Ustadz membawakan beberapa kertas untuk mempermudah, jadi panduan. Oke, nah di sini Ustadz siapkan nama-nama Nabi dan Rasul. Oke, boleh kita nyanyikan bersama-sama? Kelihatan semua? Oke. Wahid. Nah, Ustaz bacakan dulu atau langsung? Langsung ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nama dari atas. Nama Nabi dan Rasul ada 25. Ayo mari kita ulang sama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Ya'qub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa,
Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Oke, siapa mau nyanyi satu orang? Abia mau nyanyi? Ustadz aja sendirian kalau kayak gitu. Ustadz nyanyikan karena nadanya ada yang beda-beda. Nah, Ustadz nyanyikan ya. Nama Nabi dan Rasul ada 25. Ayo, ayo mari kita ulang sama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Jadi hari ini kita menghafalkan, menceritakan Nabi setelah Nabi Yusuf. Nabi siapa? Ayub. Ayub. Jadi dalam silsilah Nabi, ini Ustadz bawakan lagi. Nabi Ayub itu, teman-teman Al-Furqan, dia cucu dari Nabi Ishak. Ya, jadi Nabi Ishak punya anak namanya Al-Ais. Punya anak lagi namanya Ayub. Ya, di silsilah ini seluruh nabi itu satu keturunan dari Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Muhammad, ya. Semuanya melahirkan para nabi. Jadi hari ini kita membahas Nabi Ayub alaihi salam. Baiklah anak-anak Ustadz sekalian, pemirsa Al-Furqan, dalam sebuah ayat Allah berfirman, Quran surah Yusuf ayat 111, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya kisah-kisah dalam Al-Qur'an adalah pelajaran penting untuk orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Siapa di sini yang menggunakan akalnya? Kita yang belajar di sekolah Al-Furqan ini, anak-anak Ustadz, termasuk orang yang disinggung oleh Allah tadi. Kita menggunakan akal kita untuk belajar. Salah satunya mengambil kisah-kisah pelajaran dari dalam Al-Quran. Maka hadisan yuftaro. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Jadi Quran itu bukan dongeng, ya. Benar-benar terjadi di masa lalu. Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat. Jadi banyak orang zaman dulu berkata, Al-Quran itu dongeng saja, padahal dia benar-benar terjadi, ya. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Jadi benar-benar terjadi. Anak-anak Ustadz sekalian, Nabi Ayub ini terkenal dengan nabi yang paling sabar. Paling sabar. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdoa agar diberikan kesabaran seperti Nabi Ayub. Bagaimana ceritanya kok bisa menjadi jadi orang yang sabar? Jadi begini ceritanya anak-anak Ustaz. Nabi Ayub itu diberikan karunia oleh Allah. Dia memiliki gembalaan yang banyak. Binatang ternaknya banyak, melimpah sampai satu lapangan penuh oleh gembalaannya. Dia juga orang yang sangat kaya raya. Kaya raya Nabi Ayub alaihissalam. Dia juga, Nabi Ayub memiliki banyak anak. Dalam sebuah riwayat disebutkan hampir belasan, 14. Ya. Abi anak berapa? Anak ketiga. Kakaknya 2. Adiknya? Nggak ada. Siapa lagi yang punya lebih banyak saudara? Kaisa anak berapa? 1. Gibran? 1. Gibran? Anak kedua. Ini anaknya 14. Ramai nggak di rumahnya? Kira-kira seneng nggak hati Nabi Ayub punya anak banyak? Seneng. Punya harta banyak, gembalaan banyak, istri soleha, anak-anaknya banyak sampai 14. Seneng Nabi Ayub. Siapa yang tidak senang? Ada yang tidak senang dengan Nabi Ayub siapa? Setan.
Setan itu nggak senang. Kenapa? Nabi Ayub ini sudah kaya, gembalaannya banyak, anak-anaknya banyak, tapi tetap tekun beribadah. Tidak pernah lupa sholat, sembahyang ya, sama Allah. Tidak pernah lupa, selalu berzikir. Akhirnya setan itu cemburu, iri. Karena Nabi Ayub selalu disebutkan oleh para malaikat di langit. Jadi, setan ini, iblis ini menghadap pada Allah. Ya Allah, wajar saja Nabi Ayub rajin ibadah. Karena dia punya harta banyak, punya gembalaan banyak, apalagi tadi? Punya anak banyak, istri soleh. Coba kalau misalnya dia tidak ada harta, pasti dia berpaling darimu ya Allah. Apa jawab Allah? Kata Allah, ya sudah, silakan kau coba. Maka seluruh harta milik Nabi Ayub diambil oleh Allah. Terbakar, rumahnya hangus, semuanya habis. Tapi apa yang terjadi? Apakah Nabi Ayub berpaling dari Allah? Tidak. Nabi Ayub sadar bahwa semua hanya titipan dari Allah. Nabi Ayub tetap berdoa, beribadah pada Allah. Dia selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan semua akan kembali pada Allah. Tidak berhasil, hartanya diambil, tetap seperti itu. Akhirnya iblis menghadap lagi pada Allah. Ya Allah, wajar saja Nabi Ayub itu masih tekun beribadah padamu. Gembalaannya banyak. Unta, kambing, sapinya masih banyak. Apa jawab Allah? Ya sudah, kita matikan seluruh gembalaan milik Nabi Ayub. Apa yang terjadi? Apakah Nabi Ayub berpaling dari Allah? Masih tidak. Nabi Ayub itu tekun, sabar orangnya. Sabar. Ya. Nabi Ayub sabar. Walaupun gembalaan seluruhnya mati, tetap beliau yakin bahwa semua milik Allah dan semua akan kembali pada yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah berfirman bahwa setanlah yang cemburu dan iri hati dengan Nabi Ayub. Setelah gembalaannya habis, apalagi yang ada oleh Nabi Ayub? Anak-anaknya yang banyak. Jadi kata iblis, ya Allah, wajar saja Nabi Ayub itu tetap beribadah padamu meskipun hartanya habis, gembalaannya habis. Kan dia punya anak-anak yang banyak. Coba Ustaz tanya, orang tua kalian bangga gak punya anak seperti kalian? Bangga, senang, disekolahkan di Al-Furqan. Begitupun Nabi Ayub, anak-anaknya banyak. Beliau tetap senang, bahagia. Wajar saja kata iblis. Kata Allah, oke, kalau begitu kehendakmu, kami akan ambil seluruh nyawa anak-anak Nabi Ayub. Akhirnya ketika seluruh keluarga Nabi Ayub dikumpulkan, ketika lagi makan, roboh rumahnya itu, menimpa seluruh keluarga Nabi Ayub. Meninggal seketika itu juga anak-anak Nabi Ayub. Nabi Ayubnya? Nabi Ayubnya selamat. Bayangkan betapa sedihnya Nabi Ayub. Anak-anak seluruhnya meninggal dunia. Sedih sekali. Ustaz, ya. Istrinya meninggal juga nggak? Istrinya masih ada. Siapa nama istri Nabi Ayub? Ada yang tahu nggak? Namanya Sayyidah Rahmah. Dalam suatu riwayat disebutkan Bunda Rahmah. Bukan Bunda Rahmah yang ini, namanya saja mirip. Ya, ada nama. Oke. Nabi Ayub kehilangan seluruh anak-anaknya. Hartanya habis, gembalaannya habis. Berpaling nggak dari Allah? Tidak. Masya Allah, sabar sekali Nabi Ayub ya. Sampai hampir putus asa iblis setan itu. Lalu, apa yang diambil? Setelah hartanya habis, gembalaannya habis, anak-anaknya meninggal. Apalagi coba? Apalagi? Sekujur tubuh Nabi Ayub digerogoti penyakit, sakit kulit.
Bayangkan, sakit kulit sampai-sampai orang itu tidak berani mendekat. Saking baunya. Penyakit kulit itu kan sesuatu yang menjijikkan ya, kalau kita lihat. Bahkan dalam riwayat disebutkan daging Nabi Ayub itu sampai hampir terkelupas, sampai perihnya, ya. Begitu luar biasanya cobaan yang dihadapi Nabi Ayub alaihi salam. Apakah setelah beliau sakit beliau berpaling dari Allah? Tidak. Tetap berdoa, berzikir pada Allah. Tapi Nabi Ayub tidak pernah mengeluh. Luar biasanya Nabi Ayub tidak pernah mengeluh. Tidak pernah dia berdoa, "Ya Allah, cepat sembuhkan aku." Tidak. Kenapa? Misalnya suatu ketika Siti Rahmah, istrinya Nabi Ayub, ngomong sama Nabi Ayub, "Wahai suamiku, engkau kan Nabi. Coba engkau berdoa minta sembuhkan. Tidak usah yang lain, tidak usah minta kembalikan harta, tidak. Cukup diberikan kesehatan, kesembuhan." Apa jawab Nabi Ayub? Jawab Nabi Ayub begini, "Kita kan sudah diberi harta, gembalaan, anak-anak, itu bertahun-tahun. Masa baru dikasih cobaan yang baru segini aja langsung minta disembuhkan?" kata Nabi Ayub. Tidak seimbang antara nikmat yang diberikan oleh Allah sama cobaan yang diterima oleh kita, kata Nabi Ayub. Maka apakah Nabi Ayub berpaling dari Allah? Tidak sama sekali. Nabi Ayub tetap berdoa. Nah, orang-orang menjauh sampai Nabi Ayub dikucilkan dari desa. Jadi tinggal beliau sama istrinya. Bayangkan, hidup dikucilkan dari masyarakat, yang ada cuma istrinya yang solehah di sampingnya. Betapa luar biasanya istrinya itu. Sampai-sampai, anak-anak Ustadz, karena saking tidak ada uang untuk membeli makanan, Siti Rahmah itu menjual rambut. Jadi Siti Rahmah itu punya rambut panjang. Zaman itu rambut itu dinilai harganya tinggi. Jadi dipotong rambutnya setengah, dijual. Nah, dibelikan makanan yang enak kesukaan Nabi Ayub. Sampai di rumah Nabi Ayub heran, "Dari mana kamu dapatkan makanan ini?" "Saya bekerja, suamiku," katanya. Tidak curiga kan Nabi Ayub. Esokan laginya, karena masih tidak ada barang yang bisa dijual, menjual rambut sebelahnya lagi. Sampai akhirnya botak Siti Rahmah itu. Ditutupin kan pakai penutup kepala. Curiga Nabi Ayub itu. "Dari mana lagi kamu mendapatkan ini?" Saking marahnya, Nabi Ayub itu pernah bernazar, "Kalau sudah sembuh, saya akan memukulmu 100 kali, istriku," katanya. Nah, akhirnya Siti Rahmah jujur. Dibukanya penutup kepalanya. "Botak, aku telah menjual rambutku." Jadi rambut pada zaman itu dinilai harganya tinggi. Nah, setelah itu barulah Nabi Ayub ngomong sama Allah, "Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, aku ini telah disentuh oleh penyakit. Nabi Ayub tidak ngomong, "Ya Allah, sembuhkan aku," tidak. "Ya Allah, aku telah ditimpa oleh penyakit dan Engkau Maha Pengasih." Nah, kemudian Allah berfirman, "Urkud birijlik," hentakkan kakimu, kata Allah. Hentakkan kakimu ke tanah. Nah, ini ada ilustrasinya. Ya. Nah, jadi Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah, lalu menyemburlah air dalam tanah itu. Air tersebut, kata Allah, "Silahkan engkau mandi dengan air tersebut, engkau minum." Lalu seketika
tubuh Nabi Ayub sembuh. Sampai-sampai istrinya yang baru pulang dari pasar bingung. Kemana suamiku? Kok tidak ada? Ketika ngelihat orang yang tampan, kulitnya putih, mulus, ditanya, kamu kok mirip suamiku? Kata Siti Rahmah. Ya memang benar, saya suamimu. Nah, tadi Nabi Ayub bernazar ingin memukul istrinya 100 kali. Ya kan? Nah, tapi karena Nabi Ayub sadar bahwa istrinya ini solehah, penurut, ya, selalu setia sama suaminya, apakah Nabi Ayub tega memukul istrinya 100 kali? Tidak. Lalu apa yang Allah perintahkan? Allah suruh Nabi Ayub mengumpulkan 100 batang lidi, ya misal itulah, 100 batang, dipukulkan 1 kali saja. Jadi perumpamaannya sama. Masya Allah, Allahu Akbar. Maka anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi dan Ustadz dimuliakan oleh Allah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari Nabi Ayub alaihissalam ini? Selalu sabar kalau tertimpa musibah. Iya, betul sekali sahabat Al-Furqan. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari Nabi Ayub ini adalah selalu bersabar. Coba anak-anak Ustadz, ada nggak yang anak kelas 1 langsung naik kelas 6? Tidak kan? Bertahap. Diuji dulu kelas 1, kalau sudah bisa naik kelas 2, tidak bisa langsung kelas 6 langsung lulus. Harus sabar dalam belajar itu. Semua orang pasti diuji. Misalnya Abia, pantas nggak naik kelas 5? Cara mengujinya gimana? Ujian. Apakah Abia pantas naik kelas 5 atau tidak? Nah, begitupun Allah. Allah itu menguji kita. Pantas nggak kita ini sebagai muslim masuk ke surganya Allah? Nah, untuk mengujinya harus diberi ujian dulu. Ujiannya bisa dari apa coba? Harta, misalnya kesenangan itu ujian dari Allah. Kesulitan itu ujian dari Allah. Apalagi yang kedua pesannya, ada yang tahu? Selain sabar, yang pertama, yang kedua, menjadi anak yang soleh seperti istrinya Nabi Ayub ini selalu sabar mendampingi suaminya. Maka anak-anak pun kita harus menjadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua kita. Jangan mengecewakan, jangan menjauhi orang tua. Ini banyak anak-anak Ustadz mentang-mentang sudah gede, lalu tidak mau lagi bergaul sama orang tuanya, merasa orang tuanya sudah kuno misalnya. Tidak ya, kita harus selalu dekat sama orang tua kita. Oke, siap anak-anak Ustadz? Siap. Oke, anak-anak Ustadz, demikian kisah Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil banyak hikmah dan ibrah dari kisah ini. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian sahabat Al-Furqan, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.